Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heron dan kita akan membahas topik mengenai para pendukung Anies yang malah menjelekkan Anies, malah mengkritik boleh ya, masa tuh tapi tidak menjatuhkan gitu. Ya sekedar mengkritik misalnya kayak menurut mereka ada yang berpendapat para pendukung ini berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Anies itu kurang etikanya agak kurang gitu. Itu is still fine gitu kan. Tapi sebaiknya diam guys. Nah, ini akan saya jelaskan di video ini. Jadi gini, perlu dipahami dulu ya. Rangka pertama ya dalam rangka pilpres ini apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama ya, terutama Islam dan juga kita yang berbangsa dan bernegara yang pengen perubahan, rakyat yang pengen perubahan. Nah, yang terutama dalam kerangka agama Islam ya. Jadi kita pengen bukan hanya bangsa dan rakyat aja maju tapi juga agama gitu kan. Nah, kita memang menunggu komando ulama itu pasti ya. Jadi poin pertama adalah kita harus menunggu komando ulama. Jadi nanti itu biasanya tuh komando itu dipimpin oleh Habib Rizik ya. Dia akan memberitahu kita siapa apa yang harus kita dukung gitu kan untuk capres dan cawapres. Nah, biasanya itu nanti akan didukung oleh ulama lainnya seperti Ustadz Hidayat ya, seperti Ustadz Somad seperti waktu Pilpres 2019 kemarin ya. Itu semuanya ulama itu yang Ahlussunnah wal Jamaah tuh kompak gitu kan. Tentu dengan di dalam wadah juga istimewa ulama gitu. Semuanya kompak mendukung Prabowo Sandi. Meskipun kita tahu sekarang kita dan para ulama dikinati oleh Prabowo Sandi karena mereka justru malah bergabung ke pemerintahan gitu kan. Hal-hal yang ya namanya manusia seperti itu gitu. Jadi kita pegang kan visi misinya, janjinya gitu. Nah, kalau mereka tidak tepati janji ya kita tinggalkan gitu. Mau nggak mau kita tinggalkan. Ngapain kita tuh berharap pada orang yang sudah melanggar janji? Ya sudah tidak dapat janji yang katanya akan tenggelam sama rakyat. Faktanya dia malah bergabung ke pemerintah dan sekarang pengen pula meneruskan agenda pemerintahan sekarang ini gitu kan. Yang justru kita tidak inginkan itu. Kita pengen ada perubahan gitu kan. Banyak sekali masalah negeri ini yang harus kita rubah gitu kan. Masalah hukum, korupsi, ya kan, rangkap jabatan, pembangunan yang salah kaprah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, menjelang ulama memberitahukan kita info ya A1 siapa yang kita dukung, nah, tentu kita nggak bisa diam saja. Sebagai umat Islam dan sebagai orang yang kaum nasionalis itu nggak bisa menunggu saja, nggak bisa. Kita harus bergerak guys, bergerak semakin cepat makin bagus. Nah, minimal kita harus memberikan opini ke publik gitu kan. Seperti saya lakukan sekarang ini adalah memberikan opini ke publik. Tentu dengan pikiran dan strategi yang baik, yang cantik gitu guys. Jadi gini, yang perlu kita ketahui kan ulama kan belum memberikan arahan, belum memberikan info gitu. Nah, kita bergeraknya bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Jadi gini, kita petakan dulu ya bahwa sekarang ini ya yang up to date sebenarnya hanya ada 3 pilihan capres ya. Kita sebut cawapres dulu tapi capres ya. Capres yang mana mewakili antara dua antitesis, yaitu apakah ingin lanjut pemerintahan sekarang gaya kebijakannya atau kita perubahan. Nah, kita tentu dukung perubahan. Nah, itu di antara 3 calon ini yaitu ada Anies Baswedan, Prabowo dan juga Ganjar, itu hanya Anies yang mengusung perubahan. Sementara Ganjar dan Prabowo itu jelas melanjutkan pemerintahan sekarang. Makanya kita tentu fokus kita pada Anies. Anda nggak punya pilihan lain, hanya Anies yang tersisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, hanya Anies. Jadi apapun itu baik buruknya, kurang lebihnya kita nggak ada pilihan lain. Ya kan, kecuali ada tahun keempat misalnya. Nah, tapi jadi kalau kita tuh kan kenapa jangan sampai golput ya? Karena golput bermasalah ya. Jadi mending kita pilih sesuatu yang misal kalau ada yang di antara ketiganya buruk nih, ya kita ambil yang paling buruknya sedikit gitu. Daripada nanti yang menang yang buruknya banyak gimana? Maka kita tuh antisipasi minimal yang paling jelek, yang paling sedikit jeleknya gitu. Nah, tapi Anies kan tidak jelek gitu. Jadi Anies itu bagus guys, karena dia memang masih visi misinya tetap sama, meskipun dia menggandeng PKB. Justru PKB tariknya ke dalam perubahan kan. Di PKB ini justru ingin berubah gitu guys, nggak lagi mau mendukung pemerintahan sekarang. Dan memang dia tuh pragmatis ya, kita tahu PKB tim ini pragmatis ya, tapi alhamdulillah lah penting bergabung gitu. Dan karena pemilik gerbongnya
adalah Anies dan Nasdem, ya tentu Caimin sebagai cawapres dan PKB sebagai partai pendukung hanya bisa ikut mendukung. Tentu akan diarahkan, akan dikunci oleh Nasdem. Itu untungnya gitu kan. Nah, kecuali kalau PKB dan Caimin yang mengepalai gitu kan. Nah, tapi itulah kepalanya adalah Nasdem dan Anies Baswedan tuh. Nah, jadi di dalam kerangka ini kita harus bersatu padu mendukung Anies, suka mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi kalau Anda misalnya ya ada yang nyinyir nih pendukung Anies gitu kan, Mas misalnya sampaikan kritik, silakan kritik untuk sekedar untuk Anies itu sedikit tersentil dalam artian Nasdem itu sedikit tersentil dalam artian mereka mungkin memperbaiki cara mereka lebih halus gitu. Jadi kan ini suatu hal yang bangun juga gitu, tapi jangan dengan serangan-serangan, jangan yang malah menjatuhkan nanti kredibilitas Anies gitu. Seakan-akan kita membenarkan bahwa mereka mengatakan dia pengkhianat gitu kan. Orang-orang yang ingin jatuhkan Anies dan Nasdem adalah mengatakan mereka pengkhianat misalnya gitu. Lalu Anda malah ikut dengan arus itu gitu. Ini kacau sekali guys. Nah, jangan sampai kita tuh bergerak ya, berpolitik itu malah menghancurkan kubu kita sendiri gitu. Nah, jadi harus hati-hati dalam ini. Jadi kita nggak bisa sembarangan guys. Jadi politik tuh harus dipikirkan matang-matang, nggak bisa kita tuh asal melangkah gitu kan. Nah, makanya Anda lihat dalam video-video saya tuh gimana, jadi tetap kita kritik Anies misalnya, kalau Anda mau kritik silakan, tapi jangan sampai ikut arus mereka. Jelas-jelas mereka strateginya adalah bagaimana menjatuhkan Anies dengan cara menyerang dengan tuduhan-tuduhan pengkhianat lah, Anies ini nggak amanah segala macam, dengan Caimin. Anda malah ikut pula, itu kan kacau sekali. Ya Anda tuh termakan oleh umpan mereka jadinya guys. Nah jadi gini, misalnya mungkin Anda melihat adalah Aniesnya kayaknya nggak sesuai dengan janji. Ingat, dia belum memimpin loh, belum memimpin. Ya Anda melihat mungkin caranya kurang bagus, oke lah, menurut Anda gitu. Menurut saya enggak juga, karena ini politik itu kan seni bermain taktik gitu kan. Jadi apapun sah asal selama demi kemenangan, dan itu tidak kan kemarin itu kan kita ada cerita bahwa itu adalah satu hal yang deadlock ya. Jadi Demokrat memaksakan Anies memaksakan AHY jadi wapres, dan itu deadlock. Itu sah-sah saja. Nasdem mengambil calon dari PKB karena deadlock kan. Jadi ini hanya masalah miskomunikasi, tapi menjadi besar karena bapernya SBY gitu kan. Nah, terlalu baper, jadi dia terlalu mendengarkan lingkungannya tanpa menunggu Anies klarifikasi. Di kemarin itu Anies itu sudah klarifikasikan di acara Mata juga. Nah, harusnya SBY menunggu dulu hal itu. Setelah dia melihat, nonton Anies ngomong apa, baru dia bertindak, baru dia ngomong, speak, jangan langsung gitu. Kemarin tuh kan konferensi pers Demokrat itu terlalu prematur gitu kan, terlalu prematur. Jadi belum lagi tabayun ya, minimal dengarkan dulu penjelasan Anies gitu kan. Nah, jadi kalau tadi malam itu kan udah tidak semuanya gitu. Anies sudah jelaskan semuanya, jadi barulah harusnya SBY ngomong. Nah, tapi kan tidak, seperti nasi dari bubur mau bilang apa lagi. Jadi apapun itu, yang penting Anies sudah berjanji ya. Dia sudah berjanji ya, kita kasih dia kesempatan dulu. Ya. Jadi sama seperti Prabowo kemarin, dia berjanji kan kemarin, Prabowo Sandi itu berjanji. Kita kasih dia kesempatan. Sayangnya dia nggak menang gitu. Tapi kan kita kasih dia kesempatan dulu. Minimal kita tuh udah fair lah. Ada orang berjanji, kita kasih kesempatan. Dibandingkan dengan Prabowo sekarang ini ya, dengan Ganjar yang sudah jelas dari awal tuh sudah jadinya bukan perubahan gitu. Kalau Anies kan perubahan tapi belum terbukti. Nah, ini udah terbukti tidak mengusung perubahan, malah keberlanjutan dari pemerintahan sekarang. Jadi kita tuh melihatnya begitu guys. Kasih Anies kesempatan untuk membuktikan janjinya. Dan dia sudah membuktikan itu di Jakarta. Bagaimana dia merangkul umat Islam, dan dia tetap tidak berubah. Di Jakarta dia tetap seperti itu gitu. Makanya PKS sampai sekarang masih mendukung gitu kan. Nah, jadi jangan lihat faktor Nasdemnya atau PKB-nya gitu. Yang penting Anies ini dia sebagai presiden nanti, dia itu nggak bisa dia itu memang dalam kendali partai, dalam artian dia tuh tidak bisa tidak bisa seenak dia, nggak bisa, karena dia tuh masih capres, pertama masih calon ya. Kedua, dia memang butuh partai untuk kendaraan gitu. Jadi kalau Anda butuh partai, numpang gitu ibaratnya gitu kan. Karena dia bukan seperti Prabowo yang ketua partai yang bisa senaknya, atau Megawati ketua partai bisa senak. Dia hanya numpang guys. Orang nggak punya partai, nebeng partai. Sehingga dia tentu harus pandai-pandai bernegosiasi, bermain peran dengan Nasdem gitu.
Makanya ya kalau masih masih bisa diterima dia, dan menurut dia dan menurut kita malah bagus dengan masuknya PKB ini gitu. Malah menambah peluang kemenangan karena menutupi kelemahan Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi tidak bisa dilihat kalau dia tuh adalah di bawah kendali total. Jadi yang fatal itu kan kalau di bawah kendali total, seperti dikatakan beliau sendiri, dikatakan Anies sendiri. Jadi kalau di bawah kendali total, di mana dia tuh memang direcokin ya seperti kerbau cucuk hidung, itu berbahaya. Tapi kalau dia masih bisa menimbang, masih bisa memberi bisa sesuai dengan hati nuraninya, nggak masalah gitu. Toh tidak melanggar visi misi, tidak melanggar apa yang dicita-citakan gitu kan. Nah, cuman jalannya saja berbeda gitu guys. Nah, jalan berbeda dalam artian tidak merubah visi misi, tapi dalam strategi berpolitik saja yang ya menurut sebagian orang itu mungkin ya tidak disukai lah gitu guys. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi kita selalu ingat hanya ada 3 ya. Tidak ada 3 dan hanya satu yang mengusung perubahan, itu Anies. 2 lagi jelas tidak. Makanya kita dengan segala cara, dengan segala upaya ya kita dukung dia penuh gitu. Ya, jangan malah dijatuhkan, jangan malah ikut dari serangan lawan gitu. Anda mulai ikut-ikutan kan kacau sekali. Jadi Anda maunya apa gitu kan? Anda mau Prabowo menang, lalu Ganjar menang, lalu mereka meneruskan yang sekarang ini kan. Mau berapa lama lagi kita seperti ini guys? Coba ya. Itu rakyat di bawah sudah menderita, udah teriak-teriak ya, apa-apa mahal ya. Premium dulu 5.000, ingat betul saya dulu tahun 2000 berapa tuh masih 5.000, sekarang udah 10.000 guys, luar biasa. Harga nasi udah berapa ya kan? Jadi banyak sekali apanya guys. Anda mungkin ngomong tentang inflasi, tapi ini udah luar biasa gitu. Ya karena kenaikan itu luar biasa. Zaman SBY aja nggak segini parah kenaikan harga minyak gitu. Sekarang udah parah kali. Jadi kenaikan harga minyak itu akan menaikkan biaya transportasi dan akhirnya semuanya jadi naik gitu. Ini bahaya sekali. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi hutang kita yang sudah menggunung gitu kan. Nah ini semua harus diperbaiki, harus dirubah gitu. Nah Anies lah jalannya. Hanya dia yang memberikan janji itu dan dia sudah membuktikan di Jakarta dan kita kasih dia kesempatan lagi, kasih panggung lagi gitu. Jadi setelah Jakarta lah lanjut ke Indonesia gitu. Jadi sebaiknya Anda itu kalau nggak paham, kalau Anda itu tidak punya strategi ya lebih diam. Jadi kita nunggu pemilihan ulama, ya Anda diam kalau nggak ngerti, nggak paham. Tapi kalau Anda ngerti, ya kita bergerak seperti saya lakukan saat ini. Kita boost Anies, gimana pun supaya dia tuh citanya sudah baik. Jadi dia tuh hanya masalah miskomunikasi saja. Jadi dia tuh masalah fitnah-fitnah saja. Nah kita harus bereskan ini fitnah-fitnah semua. Kita singkirkan fitnah ini dengan opini-opini kita di publik seperti ini gitu. Kita akan sampaikan yang benar, sampaikan logikanya, kenapa ini fitnah itu salah dan sebagainya gitu kan. Tentu berbekal dari info-info dan penjelasan yang disampaikan oleh Anies dan Nasdem gitu. Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi inilah yang bisa kita lakukan menjelang komando ulama. Nah, nanti ulama ketika ulama ngomong baru kita fix sana. Jadi sementara ini kita pakai yang jelas-jelas aja dulu. Yang jelas sekarang ini adalah Anies. Jadi kita harus dukung Anies bersama-sama apapun kurang lebihnya. Karena kita kan ingin perubahan demi Indonesia yang adil, makmur dan menuju Indonesia yang jauh lebih baik dari keadaan sekarang ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.